Maka adalah ayat dan hadis ini menunjukkan tiada kesudahan kamalat Allah Ta'ala, dan tiada diberatkan kita oleh Allah melainkan dengan mengetahui barang yang diberikan oleh syarak bagi kita atas dalil, yaitu 20 sifat, dan menggugurkan atas kita dengan karunia-Nya Allah, memberatkan dengan barang yang tiada diberikan bagi kita atasnya dalil, yaitu yang lebih daripada 20 tersebut yang lagi akan datang sebutnya. Yakni tiada wajib kita belajar supaya kita ketahui satu-satu dengan tafsir yang lebih, melainkan yang 20 sifat ini juga, dan yang lebih daripadanya wajib kita ketahui. Lagi kita i'tiqadkan Allah Ta'ala mempunyai beberapa sifat kamalatnya, tiada hingga dan tiada ada kesudahannya. Maka tiap-tiap sifat yang sempurna itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia, dan tiap-tiap kekurangan yang tiada patut bagi Tuhan kita itu mustahil ia bersifat dengan dia. Jadi dari segala dalil, baik ayat Al-Quran ataupun hadis, hanya menjelaskan secara terperinci 20 sifat Allah. Bukan berarti sifat Allah itu tertentu cuma 20. Segala sifat-sifat yang menunjuki Allah itu sempurna wajib bagi Allah. Dan wajib kita i'tiqad, wajib kita yakini demikian. Segala sifat yang menunjuki Allah itu sempurna itu wajib bagi Allah. Dan segala sifat yang menunjuki Allah itu kekurangan mustahil bagi Allah. Apa arti wajib? Tidak terbayang pada akal apabila yang demikian itu tidak ada. Apa itu mustahil? Tidak terbayang pada akal apabila yang demikian itu ada. Maka termasuk mustahil menyamakan segala sesuatu apapun, apakah itu zatnya, apakah itu sifatnya, apakah itu perbuatannya dengan makhluk. Itu menunjuki Allah kekurangan. Menyamakan zat Allah dengan zat makhluk itu membawaki kekurangan bagi Allah. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu menunjuki kekurangan bagi Allah. Menyamakan perbuatan Allah dengan makhluk juga demikian. Kenapa menunjuki kekurangan? Karena yang namanya makhluk adalah zat yang serba kurang, sifat yang serba kurang. Ketika disamakan dengan zat yang serba kurang, pastinya yang disamakan itu juga menunjuki kurang. Ketika disamakan dengan sifat yang serba kurang, maka yang disamakan itu pun akan menunjuki kurang. Oleh karenanya, termasuk menyamakan dengan makhluk, mengisbatkan tempat bagi Allah. Kenapa mengisbatkan tempat bagi Allah termasuk menyamakan dengan makhluk? Karena yang butuh kepada tempat tentu
sesuatu yang masih lemah. Bukti lemah butuh. Maka bila mana kita katakan Allah butuh kepada tempat, sama dengan Allah juga lemah. Bukti lemah masih butuh. Dan ketika kita katakan Allah itu bertempat, maka sedikit tidaknya menyamai zat Allah dengan zat makhluk. Pada hakikatnya zat yang butuh kepada tempat itulah zat yang wujudnya daripada kumpulan beberapa bahan. Sedangkan Allah zat yang bukan hasil berkumpul daripada beberapa bahan. Karena zat Allah dengan zat makhluk, hakikat diri zat itu beda. Hakikat awal kejadian adanya zat pun beda. Maka ketika sama-sama ada, tetap yang ada itu berbeda. Oleh karenanya mukhalafatuhu lil hawadis, beda Allah dengan makhluk. Maka yang dimaksud di dalam pembahasan tauhid beda awal kejadian, bukan yang dimaksud dalam tauhid beda setelah ada. Karena setiap yang beda setelah ada belum tentu beda kejadian awal mula ada. Dan setiap yang berbeda awal kejadian ada pasti berbeda ketika telah ada. Beda ada Allah dengan ada makhluk, awal kejadian ada beda. Adanya Allah ada bidzat, artinya hakikat memang mesti ada. Tidak tertasawur oleh akal bila mana Allah tiada. Maka ada Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Itulah maksud wajib ada. Sedangkan ada makhluk ada bil ijad, artinya ada setelah diadakan. Ketika telah diadakan wujudlah ada, hilang tiada. Awal kejadian ada itu berbeda, setelah ada pasti berbeda. Sebaliknya, ketika berbeda setelah ada belum tentu berbeda kejadian awal ada. Contoh, anak dengan ayah itu beda. Karena lebih tua ayah daripada anak, lebih muda anak daripada ayah. Kakek dengan cucu itu berbeda. Berbeda kejadian setelah ada. Sedangkan awal mula ada sama. Anak ada setelah melalui tiada, ayah ada pun demikian, kakek juga sama. Maka setiap berbeda ketika telah ada, belum pasti berbeda kejadian ada. Setiap berbeda kejadian ada, pasti berbeda ketika telah ada. Maka beda Allah dengan makhluk, beda awal ada. Tidak dimaksudkan beda setelah ada. Karena menyebeda awal kejadian ada, setelah ada pasti beda. Apa yang beda? Beda zatnya, beda sifatnya, beda perbuatannya. Zat Allah yang pertama, ada zat Allah wajib, ada zat makhluk harus. Sifat Allah wajib ada, sifat makhluk harus. Perbuatan Allah wajib ada, perbuatan makhluk harus. Zat Allah esa. Bagaimana yang dimaksud dengan esa? Bukan hasil daripada kumpulan, tidak ada bandingan. Nah contoh lain, hana sifat Allah esa, buat Allah esa, beda. Kemudian beda rasa gobut juga demikian. Buat getanya makhluk cuma pelahir sebab, buat Allah mewujudkan akibat.
Mampukah manusia melahirkan akibat? Tidak. Cuma legetanya pelahir sebab tak kan. Contoh yang mudah, apui putepeh ngan kaya tu etnam tak kan. Yang pututung kaya tu nyebut Allah. Saka boh lam iya etnam sadai mampu. Yang pumame Allah. Sira boh lam kuah. Yang pemasen Allah. Benda tajam berkenang dengan benda tertentu. Yang puputo Allah. Kita cuma mampu melahirkan sebab, sedangkan yang wujudkan akibat adalah Allah. Maka kembali kepada pokok masalah. Seluruh sifat yang menunjuki bahwa Allah itu sempurna, itu wajib bagi Allah. Segala sifat yang menunjuki Allah itu kekurangan, itu mustahil bagi Allah. Artinya tidak akan diterima oleh akal apabila ada yang demikian pada Allah. Maka tidak diterima oleh akal sehat. Allah itu bertangan, Allah itu berwajah, Allah itu bertempat, Allah itu memiliki anak, Allah itu memiliki teman, Allah itu memiliki bawahan, Allah itu memiliki kaki tangan dan sebagainya. Allah itu memiliki pembantu. Itu tidak tertasawur pada akal. Hai terima uliaka itu kemudian. Kemudian maka adalah yang 20 itu telah dihimpunkan ulama daripada Quran dan hadis. Maka dibilangkan pula wujud ghairul mawjud. Seperti yang dimu'tamadkan oleh Imam Razi. Demikian lagi dibilangkan sifat ma'ani itu lain daripada sifat ma'nawiyah. Maka sifat 20 lahirnya daripada hadis dan ayat. Nyo yang perlu ingat ini. Baik untuk terpaham sifat 20-nya ciptaan ulama God. Pane lahir sifat 20-nya dari wujud hingga pembahasan mutakalliman daripada Quran dan hadis. Termasuk 20 sifat bila mana dikategorikan wujud ghairal mawjud. Wujud itu termasuk kepada sifat. Wujud bukan zat. Menyehana tapuro wujudnya kepada sifat berarti si kurang belah. Yang kedua, digolongkan sifat yaitu digolongkan sifat ma'ani berbeda dengan ma'nawiyah. Maka menyehana tak golongkan sifat mahani berbeda dengan sifat maknawiyah kagak ada tujuh. Berarti tinggal 12. Maka ada sebahagian yang mengatakan sifat ma'ani itu tidak berbeda dengan sifat maknawiyah. Karena yang tersebut dalam Al-Quran innallaha qadirun ataupun innallaha qadirun alimun, hana tersebut ilmu kudrah hana. Maka ada yang berpendapat Allah itu qadirun dengan zatnya, Allah itu alimun dengan zatnya, Allah itu muridun dengan zatnya. Ada pula yang berpendapat Allah itu qadirun dengan sebab berdiri kudrah pada zat, Allah itu alimun dengan sebab berdiri ilmu pada zat, Allah itu muridun dengan sebab berdiri iradah pada zat. Inilah terjadi khilafiyah. Yang baik tengku nepe bata asal. Artinya Allah itu tidak kudrah. Artinya Allah lemah. Nyan berarti sesat dan kafir. Kalau kita itikad Allah itu qadirun, bukan dengan kudrah, tapi qadirun dengan zatnya. Nyan hana masalah. Walaupun ada sebahagian mengatakan itu termasuk dalam kategori juga sesat, wallahu alam. Kemudian takkan lenu kelam
Maka jika kita bilangkan wujud itu in maujud dan kita bilangkan sifat ma'ani itulah sifat maknawiyah, maka jadilah sifat yang wajib kita ketahui itu 12 sifat juga. Hana tapuruh wujud kepada sifat. Oh wategekun tohglah naglah toh naglah yang kediriglah. Natika toh natika yang kediri dika. Artinya apa? Ada itu bukan sifat. Ada itu hanya suatu petunjuk untuk menunjuki bahwa zat benar-benar ada. Maka ada itulah diri zat. Huwa hiya, dianya ada itulah dianya zat. Menyata pegah menan berarti kagak ada sabah. Sikurumlah. Begitu pula ketika kita mengatakan sifat ma'ani itulah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itulah sifat ma'ani. Kagak ada tujuh tu. Maka yang wajib legetannya tepe secara terperinci cuma 12 itu. Dah 12 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lawadi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam hingga wujud ana tuah. Cuma tak yakin menteng legetannya segala sifat yang kamalat nama Allah. Amin. Dengan 12. Yang pertama dia dah jojo dengan. Maka dia semakin manjang tabut dia dah jojo. Kurang puih dia mai pokoknya dia dah jojo. Menan aja. Ka. Maka karena inilah kata Ibnu Subki di dalam kitab Jami'ul Jawami' ma'rifatul hali mimma yanfa'u ilmahu wala yadurru jahlahu. Wa qala al-musannifu fi syarhil wasti al-jahlu biha la yadurru fil aqaidi ay li'annaha la thubuta laha fi nafsiha wala bi'atibari ghairiha li'annaha ibaratun an qiyami sifatil ma'ani bidzati wa laysat amran zaidan ala dalika. Kata Ibnu Subki mengetahui akan hal maknawiyah setengah daripada barang yang memberi manfaat pengetahuan akan dia. Tate'ah sifat maknawiyah secara terperinci nyawa termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang kedua kata beliau, dan tiada memberi mudarat jahilnya. Andai kata hana tate'ah secara terperinci pakiban sifat maknawiyah Allah nyan hana mudarat cid. Arti hana mudarat hana membawa cacat kepada i'tiqad. Menyatate'ah nyan tergolong kepada ilmu yang bermanfaat. Hana cid tate'ah, hana mudarat cid, hana cidraknya dikuat. Dan kata musannif yaitu Syekh Sanusi di dalam kitab Syarih Wasti, jahil dengan dia, yakni dengan hal itu tiada memberi mudarat pada ilmu aqaid, karena bahwasanya tiada sabit baginya pada dirinya dan tiada dengan i'tibar bagi yang lainnya, karena bahwasanya ibarat daripada berdiri sifat ma'ani dengan zat dan tiada pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Nepegah di Syekh Sanusi hana tate'ah pakiban sifat maknawiyah secara terperinci hana masalah, karena yang hakikatnya sifat maknawiyah itu tidak maujud. Sifat maknawiyah menurut Syekh Sanusi hanya sebatas ibarat. Pemakna ibarat kata lain yang singkat untuk menjelaskan sesuatu. Nyan makna ibarat. Oh wategekun qadirun. Nyan kegelantau kalimat yang singkat sebagai pengganti untuk guna pegah ba'dat kaidang kudrah.
Muridun, kata singkat, bahasa singkat untuk menjelaskan bahwa pada zat telah berdiri iradah. Alimun, kata singkat untuk menjelaskan bahwa pada zat sudah berdiri ilmu. Maka hana tate'o alimun, hana tate'o secara rinci qadirun, muridun, hana masalah. Karena yang namanya ibarat memang la maujudah. Hana wujud ijiba hakikat, hana wujud ijiba bak kejadian lahir yang wujud bak zihin. Karena dia ibarat itu bukan termasuk kepada hal. Walau sebahagian ulama mengkategorikan ibarat itu tergolong kepada hal. Ada sebahagian pula yang mengatakan maknawiyah itu bukan ibarat, sifat yang terasing daripada ma'ani. Joka khilaf. Nah, maka dalam ulama ahli sunnah itu sendiri memiliki berbagai macam khilafiyah. Tapi khilaf kan rat sagau asalnya tiqut, rat sagau furu'iyah. Tetap mandum ulama mengakui Allah wajib wujud. Yang terjadi khilaf wujud itu sifat atau diri zatnya hinan tekan. Jadi asal sama, furu' yang terjadi berbeda. Jadi umum ulama ahli sunnah meyakini bahwa Allah itu kudrah, Allah itu qadirun. Yang terjadi beda pendapat, qadirun tersebut sifat hal ataupun hanya sebatas ibarat. Nyo yang terjadi beda. Menyesifat hal berarti dua sifat yang berbeda antara ma'ani dengan maknawiyah. Menyeibarat yang bit-bit sifat cuma ma'ani, sedangkan maknawiyah kan sifat puasit hanya kegelan tawa pegah ba'dat kai dua kudrah gekun kadirun, hanya kegelan tawa pegah bak tameh kai dua sifat panjang gekun yang panjang, hanya kegelan tawa pegah bak tameh kai dua kerah gekun yang kerah. Oh wate gekun kesirau urang yang bro akai nyan ke bahasa singkat untuk genek bite bak getanya baji kaidu sifat bro akan. Maka ibarat berarti kan sifat ya. Ini aku terjadi khilafiyah. Maka adalah padanya dikata keadaan Allah Ta'ala qadiran itu ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat Allah. Dan tiada ada sifat yang lain lagi. Ya, terjadi khilaf. Pernah sifat lain, hana kun kadiran cuma genek pegah, ba'dat kai dua kudrah. Artinya putra kadiran itu bukan sifat. Nya pendapat sebahagian. Dan atas kaul yang menyebutkan hal, yaitu kaul yang mu'tamad, akan tetapi dalam pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang mu'tamad, yang kebanyakan berpegang ulama berkata ia kadiran itu bukannya ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat, dan sungguhnya sifat yang lain yang sabit pada zihin tiada maujud pada kharid, dan tiada pula ma'dum pada zihin yang lebih ia daripada berdiri ma'ani dengan zat. Dan kudrah dan keadaannya kadiran itu dua sifat, antara keduanya taladzum. Maka kadirun melazimkan berdiri kudrah pada zat, maka dinamakan zat itu kadirun. Sedangkan pendapat yang kuat dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kadirun itu sifat yang lain, kudrah itu juga sifat yang lain. Beda kadirun dengan kudrah. Kalau kudrah itu sifat maujud, baik maujud pada zihin ataupun maujud pada kharid. Arti maujud pada kharid, seandainya Allah membuka hijab, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya kudrah itu yang asli, bagaimana hakikat ilmu, bagaimana hakikat iradah. Seandainya Allah membuka hijab, kita dapat melihat, kita dapat menemukan bagaimana yang aslinya itu maujud pada kharid.
Kalau maujud pada zihin, diterima oleh akal benar yang namanya demikian itu ada. Sedangkan qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, itu sifat haliyah. Apa itu sifat haliyah? Suatu sifat yang dibenarkan ada oleh akal tetapi tidak akan kita dapati dalam alam nyata. Le akal ipate kena lam alam kejadian nyata hantar empok. Walau Allah nebuka hijab handu takadan pakai ban kadiran. Pakon handu karena memang hana lam alam nyata. Tapi le akal iterima kena. Sama bandingan lagi panjang dengan yang panjang. Yang tu takadan lagi tanya panjang dulu. Yang panjang hana dulu. Pakon hana dulu yang panjang. Karena yang panjangnya haliyah keadaan. Keadaan zat bahwa tekaidu sifat panjang. Maka gekun kezatnya yang panjang. Yang panjang kon panjang. Panjang kon yang panjang. Beda-beda dua. Maka antara mame dengan yang mame beda. Antara dengan yang beda. Sifat yang juga sifat. Panjang sifat yang panjang juga sifat. Kerah sifat yang kerah juga sifat. Cuma beda menyekerah sifat maujud. Maujud bak zihin, maujud bak kharit. Yang kerah cuma maujud bak zihin, bak kharit hana maujud. Makanya kepenan dengan sifat hal. Putra sifat hal ipatehna li akai tetapi hantar empek ba alam nyata yang sifat hal tu. Nah di ahwat tegekun yang lepi yang suuwang yang bandung sifat hal tu yang temun yang mangat yang pet yang kuuwang yang rehang yang bandung sifat hal tu. Maka tarempek sifat hal hantar empek tu. Hantar empek kena tu. Tapi ipateh li akaina sebab menyahana itu rehang hantakun yang rehang takun yang rehang karena itu rehang maka gepenan antara ma'ani dengan maknawiyah talatum saling keterikatan lazim malzum asai ba'zat kaidu panjang pasti kezat kekun yang panjang wate kezat kekun yang panjang pasti ba'zat itu panjang wate kezat takun qadiran pasti ba'zat nai dua kudrah. Ketika ba'zat nai dua kudrah, pasti kezat takun kadiran. Lazim malzum, saling keterikatan. Wate ba'zat kai dua panjang, han mungkin takun kezat yang berpengut dong. Wate takun kezat yang han mungkin ba'zat hidup panjang. Maka takun yang panjang karena kai dua panjang. Ketika kai dua panjang, takun tu kejih yang panjang. Kamu? Kah? Saya kamu pun mangat aja. Maka barang siapa menafikan sifat maknawiyah atau suatu daripadanya kafir dengan ijma. Orang yang penafi sifat maknawiyah Allah itu tidak kadirun. Allah itu tidak muridun. Allah itu tidak alimun. Secara ijma sepakat ulama orang itu kafir. Nyuat rambut tulih kanda pegah-pegah. Pakon karena adalah ia sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ittifaq ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Dan demikian barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya seperti ia berkata Allah itu tiada kadiran umpamanya dengan zatnya, tiada dengan sifatnya yang berdiri dengan dia, juga kafir. Jadi ketika tak penafi sifat maknawiyah Allah itu tidak kadiran, Allah itu tidak muridan, Allah itu tidak aliman, nyan langsung kafir. Ataupun pada asalnya laju Allah hana gemu sifat dengan ma'ani pada asalnya. Artinya mana? Allah hana nemu sifat dengan kudrah. Karena hana kudrah ba Allah kadiran-kadiran pitan. Kafir. Allah hana gemusifat dengan ilmu. Karena hana itu ilmu ba Allah, maka Allah juga hana aliman. Kafir. Allah hana gemusifat dengan iradah. Karena hana iradah, makanya Allah bukan muridan. Kafir.
Yang langsung murtad. Dan orang yang tiada menafikan dia dengan asalnya. Seperti Mu'tazilah. Dengan berkata ia tiada bagi Allah itu sifat ma'ani. Dan sungguh ia kadiran dengan zatnya. Aliman dengan zatnya. Demikianlah hingga akhirnya tiada kafir i'tiqad itu. Tetapi pasal dan bid'ah juga. Demikianlah disebutkan Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala. Yang lagi kita pegah menau. Dibantah pegah menau Allah itu kadiran. Tapi kadiran Allah kan dengan sebab hidup kudrah ba'dat Allah. Puasit Allah itu kadiran dengan zatnya. Memang Allah memang mesti kadiran. Menyebabkan kadiran kan Allah. Allah itu aliman. Aliman dengan zatnya. Kan aliman karena hidup ilmu. Kan. Artinya putra. Ipuhana sifat ma'ani. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kanap. Nyan hana. Yang na putra sih. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Berarti Allah kadiran kan dengan kudrah kan. Allah kadiran dengan zatnya. Allah muridan dengan zatnya. Bagaimana maksud dengan zatnya? Menyehana kadiran ba Allah jangan Allah. Hansah je ke Tuhan mihana kadiran. Menye Allah hana aliman jangan Allah. Hansah je ke Tuhan menyehana aliman. Artinya putra, agar sah jadi Tuhan, jadi Allah mesti kadiran, mesti aliman. Hai terima liakai kita nyo menyehana kadiran. Hai patih liakai kita nyo menyehana aliman hingga hana mutakaliman. Tetapi kan dengan sebab kudrah irada nyan hana murtad tentu. Cuma geanggap nyan pase bid'ah dan sesat. Maka yang sebenarnya bagaimana? Yang sebenarnya lagi yang kata muruna wajamunkan sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita nyotepu. Karena pakan wajib ohnan kita nyotepu ohnan yang gepu wajib. Dah 20 buah sifat. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, kedua baqa, mukhalafatul lawadih qiyamu binafsih wa daniyah, alian 7 buah ma'ani qudrah iradah ilmu hayah sama basar kadam. 7 buah maknawiyah qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Dari 20 tersebut dibagi kepada 4 sabah yaitu nafsi wujud. Kemudian 5 buah yaitu salbi, qidam, baqa, mukhalafatul lawadih qiyamu binafsi wa daniyah. 7 buah yaitu ma'ani qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam. 7 buah yaitu maknawiyah qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Yang cukup lengkap hukum Tuhan. Maka mempelajari sifat Allah lengkap 20 sifat nyawa kata mufhum kata turi Allah dengan secara lengkap menurut lengkap ilmiah yang tak pahami. Kelengkap dan hat lengkap. Karena yang te'ah pakiban diri Allah itulah draw Allah. Yang te'ah pakiban diri zat Allah draw Allah. Pakiban yang te'ah sifat Allah itulah diri draw Allah. So yang te'ah pakiban buat Allah tak draw Allah. Untuk te'ah hakikat hana ada te'ah. Cuma lagi tanya te'ah dalam memahami sebatas yang diberi pemahaman oleh Allah melalui ayat Al-Quran dan melalui lidah Rasulullah. Doa sebatas gepe doa. Yang hana gepe doa, kapasti hana doa. Dan hana wajib tayak tuntut supaya nyak doa. Abeh umum tetap handa doa. Bahkan handa doa karena hana gepe doa. Ya, bet salah alam tu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan silakan.